anu salajengna nyaeta tausiah anu terakhir insyaallah pada dikapainkeun ku Al Habib Reza bin Abdullah Shihab. Waktu sinaran tempat di haturana. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanal barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanal barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعالمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus daripada kepada para habaib kita. Ada guru kita yang baru saja menyampaikan daripada ilmunya Al-Habib Faisal Al-Jufri. Begitu pula guru kita bersama Ki Haji Salahuddin dan para guru-guru yang lain, Ki Haji Asep, dan juga daripada guru kita Ustadz Andi Hermawan dan para asatidzah yang lain yang mana mohon maaf
yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah menangkan istiqamahkan langkah perjuangan dakwahnya. Dan juga sama-sama kita doakan, angkatkan tangan kita, kita doakan daripada imam besar kita Sayyid al-Walid al-Mujahid Kabir al-Habibana Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan dalam setiap langkah perjuangannya, dihancurkan daripada musuh-musuhnya. Amin ya Rabbal. Begitu pula salam penghormatan saya berikan khususnya kepada para panitia penyelenggara acara Tablighul Akbar memperingati Maulid Baginda Nabi. Begitu pula salam penghormatan saya berikan kepada para jamaah dari hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada malam hari ini, yang berkumpul pada tempat ini. Dari ba'dal isya sampai detik ini bersama-sama kita beristighfar kepada Allah. Dari ba'dal isya sampai detik ini kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi. Angkatkan tangan kita, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berjam-jam kita duduk pada malam hari ini, sudah berjam-jam kita duduk pada tempat ini, kita beristighfar kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi, meminta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita berkumpul pada tempat ini, dengan keagungannya kita bersalawat pada tempat ini. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Yang orang tua keluarganya masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Bagi yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat hidup kita Allah jadikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum saya lanjut, tadi saya lihat jam, sudah jam 1 malam ini. Ini jam-jamnya enak tidur sebetulnya, saudara. Ini jam-jam enaknya pulang ke rumah, betul. Jamnya enak-enak ngadon ngopi, betul. Tapi saya mau tanya orang Bandung nih. Ini Bandung Barat, benar? 2 kali kita ketemu di tempat yang sama, betul. Tahun kemarin sama tahun ini. Nah, kalau tahun kemarin saya ceramahnya buru-buru, betul. Nggak lama kalau kemarin. Sekarang nih saya mau ceramah lama, cuma udah jam 1 malam. Kira-kira saya mau tanya orang Bandung sampai subuh siap? Masih semangat? Bermalam-malam siap? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puja beserta dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul akbar. Dialah Allah yang maha besar atas segala perkara yang diciptakannya. Dialah Allah yang maha perkasa atas segala apapun yang diciptakan olehnya. Dialah Allah yang maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh makhluknya. Dialah Allah yang maha mengetahui apapun yang tidak diketahui oleh ciptaannya. Dialah Allah yang maha memberikan kepada kita apapun itu daripada nikmat yang Allah berikan. Dari nikmat sehat wal afiat, dari nikmat Allah jadikan kita memiliki rezeki yang banyak. Allah nikmat berikan kepada kita nikmat memiliki rumah yang mewah. Allah berikan nikmat kepada kita kendaraan yang kita miliki. Tapi dibalik daripada perkara tersebut,
Allah menganugerahkan, memberikan kepada kita sebuah anugerah nikmat, sebuah perkara nikmat, yang mana nikmat tersebut lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, lebih baik daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tersebutlah yang menjadikan kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Allah berikan kepada kita nikmat yang mulia, yaitu nikmatul Islam. Allah berikan kepada kita nikmat yang agung, yaitu nikmatul iman. Allah berikan kepada kita nikmat yang baik, yaitu nikmatul ihsan. Sehingga pada malam hari yang mulia ini, pada malam hari yang berbahagia ini, kita berkumpul bersama di dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman dan Islam tersebut Allah permanenkan di dalam hidup kita, sehingga kita meninggal di dalam keadaan iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tapi saudara, dibalik daripada Allah memberikan kepada kita nikmat tersebut, dibalik daripada Allah memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmat yang baik, Allah berikan kepada kita nikmat yang mulia, yaitu nikmatul iman. Allah berikan kepada kita nikmat yang agung, yaitu nikmatul ihsan. Ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita, yang mana nikmat tersebut a'adhamu min ni'matil Islam, lebih besar daripada nikmatul Islam, lebih baik daripada nikmatul iman, lebih mulia daripada nikmatul ihsan. Ini nikmat yang menjadikan kita mendapatkan nikmatul Islam. Ini nikmat yang menjadikan kita mendapatkan nikmatul iman. Wa huwa a'adhamu ni'mah, dan ini adalah sebesar-besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tiada banding, nikmat yang tiada tara Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula karena nikmat ini yang mana Allah jadikan kita pada malam hari ini makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, kalian dimuliakan oleh Allah itu bukan karena harta yang kalian miliki. Kalian dimuliakan oleh Allah itu bukan karena pangkat derajat yang kalian miliki. Kalian dimuliakan oleh Allah itu bukan karena keilmuan dan kepandaian yang kalian miliki. Tapi kalian dimuliakan oleh Allah dikarenakan sabab dan musabab terikatnya kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam akramahu Allah di dunia wal akhirah. Apapun perkaranya, apapun ceritanya, ta'allaqlah dia, terikatlah dia kepada baginda Nabi, itu maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Saudara, teringat sebuah penjelasan di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Khawashi Syarwani adalah kitab karangan daripada Al-Imam Ahmad Asyarwani. Kitab tersebut diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ibnu Hajar Asbahani. Kitab tersebut adalah kitab sebuah syarah daripada kitab Minhajul Talibin karangan daripada Al-Imam Nawawi. Jadi kalau dalam pondok pesantren, para santri itu belajar yang namanya matan, para santri itu belajar yang namanya syarah, para santri itu belajar yang namanya khawashi. Apa itu matan? Apa itu syarah? Apa itu khawashi? Matan adalah sebuah pokok penjelasan daripada ilmu, diperjelas, dirincikan, itu namanya syarah. Diperjelas kembali, itu namanya khawashi. Nah, di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj menerangkan sebuah keterangan, menerangkan sebuah pendapat. Saudara, dalam kitab tersebut, inna afdhalal layali, sesungguhnya malam yang paling afdhal, malam yang paling baik, yang pertama adalah Lailatul Itsnin, thumma Lailatul Qadar, thumma Lailatul Mi'raj, wa akhirahu Lailatul Jumu'ah. Malam yang paling mulia, malam yang paling agung,
yang ada di alam muka bumi ini saudara. Yang pertama ada malam Senin, diteruskan yang kedua ada malam Lailatul Qadar, yang ketiga ada malam Isra wal Mi'raj, dan di akhir yang keempat ada malam Jumat. Maka Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Makkahul Mukarramah, beliau mengutip sebuah syair, yang mana syair tersebut diciptakan oleh Sayyid Iman Qutbi, yang mana Sayyid Iman Qutbi berucap di dalam syairnya, ya Lailatul Itsnaini madza safahat, wahai malam Senin, apa yang menyapamu sehingga dirimu lebih mulia dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Padahal kita tahu malam Lailatul Qadar adalah malam yang mendapatkan sebuah julukan khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih agung, lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan malam Isra wal Mi'raj? Sedangkan malam Isra wal Mi'raj kita tahu adalah malam yang mana pada malam tersebut perjumpaan seorang Khalik dengan seorang makhluk, perjumpaan seorang Rabbi Jalla Jalalah dengan sallallahu alaihi wasallam, perjumpaannya Allah dengan baginda Nabi, yang mana pada perjumpaan ini adalah perjumpaan yang mana pada perjumpaan tersebut bila satir, tanpa sebuah penghalang, tanpa sebuah hijab, Nabi berjumpa langsung bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih wangi dibandingkan dengan malam Jumat? Sedangkan malam Jumat adalah malam Sayyidul Ayyam, pimpinan daripada setiap harinya. Daripada malam-malam tersebut kemuliaan yang utama adalah malam Senin. Maka dijelaskan kenapa malam Senin bisa lebih mulia dibandingkan daripada malam-malam tersebut. Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki kembali mengucapkan syairnya, beliau mengatakan, tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Jumat kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Idul Fitri, malam Idul Adha kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat, tidak akan ada yang namanya zakat, tidak akan ada yang namanya saum Ramadan, tidak akan ada yang namanya syahrul Rajabul Mubarak, tidak akan ada yang namanya haji ataupun umrah kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada surga beserta nikmatnya, neraka beserta azabnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada saya dengan kalian kalau bukan karena malam Senin. Kenapa? Karena di malam Senin adalah malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saudara yang dijelaskan, Allah mengatakan kepada Nabi di dalam hadis Al-Qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, tidak akan aku buat alam semesta ini. Maka seluruh yang ada di alam muka bumi ini diciptakan oleh Allah dikarenakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara bayangkan, ada seorang nabi yang Allah ciptakan, Allah hidupkan pertama kali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dalam surganya Allah, melakukan sebuah kesalahan, Allah turunkan ke alam muka bumi saudara. Allah turunkan ke alam muka bumi, 450 tahun bertaubat kepada Allah. Taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam Allah turunkan ke alam muka bumi 450 tahun. Saudara bayangkan, bertaubat kepada Allah, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dia ke kota Mekah, datang Nabi Adam ke kota Mekah, berdoa kepada Allah di kota Mekah, ya Rabbi haqqi Muhammad ighfirhu. Wahai Allah, dengan hak kemuliaannya Muhammad, ampunkanlah dosa-dosaku, terimalah taubatku. Maka Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, limadza arafta Muhammad? Wahai Adam, engkau manusia pertama kali aku ciptakan ke alam muka bumi ini. Limadza arafta Muhammad? Bagaimana engkau tahu dengan yang namanya Muhammad? Maka dikatakan dulu Allah, wahai engkau, wahai Allah,
Ketika engkau menciptakanku Allah, engkau menyiapkan roh kepadaku, mataku terbuka. Di saat mataku terbuka, aku melihat di tiang-tiang surgamu sebuah kalimat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat sebuah nama yang terikat bersamamu, nama yang bergandeng denganmu. Tidak mungkin nama tersebut tidak mulia. Itu nama bergandeng denganmu, kecuali itu namalah nama yang paling mulia. Maka aku bertaubat dengan namanya. Apa kata Nabi Adam? Seketika taubatku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam berlaku kesalahan di surga, Allah turunkan ke alam muka bumi. Tapi manusia bermaksiat kepada Allah pagi, siang, sore, malam, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika taubat dengan taubatan nasuha, mati di dalam keadaan niat bertaubat kepada Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena kemuliaan yang terikat di dalam dirinya, yakni kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 1400 tahun yang lalu seorang makhluk yang mulia dilahirkan di alam muka bumi ini. Sebagaimana yang dikatakan, wa ma arsalnaka illa kafatin nas basyiran wa nadhiran. Nabi diutus, Nabi dilahirkan di alam muka bumi ini kepada seluruh manusia. Basyiran, memberikan sebuah kabar gembira, wa nadhiran, begitu pula daripada peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada mereka yang berlaku sesaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang berlaku sayyi'ah, mereka yang berlaku munkarat, mereka yang berlaku dolalah. Maka itu adalah sebuah peringatan kepada mereka yang berlaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dilahirkan basyiran, kabar gembira, seluruh makhluk bergembira, seluruh manusia bergembira. Sekalipun yang dikatakan oleh kita punya guru tadi, seorang manusia yang dilaknat oleh Allah saja itu mendapatkan karunia dari nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena terikat dengan hari kelahirannya Nabi, karena senang dengan hari lahirnya Nabi. Makhluk yang dilaknat, yang diazab, yang dikekalkan di dalam neraka mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit nikmat diringankan azabnya oleh Allah hanya karena senang dengan hari lahirnya Nabi, hanya karena berbahagia dengan hari lahirnya Nabi, hanya karena bergembira dengan hari lahirnya Nabi. Itu orang kafir, saudara. Senang dengan hari lahirnya Nabi, bahagia dengan hari lahirnya Nabi, diazab oleh Allah tapi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kalian yang pada malam hari ini kalian berkumpul bersama, menahan ngantuk kalian, menahan lapar kalian, kalian lakukan hanya senang karena baginda Nabi. Kalian lakukan ini senang dengan kelahiran Nabi, kalian lakukan ini bahagia dengan hari kelahiran Nabi. Bukan hanya senang, bukan hanya bergembira, tapi kalian agungkan, kalian besarkan daripada hari perkara kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama pada perkara malam hari ini, berkumpulnya kita pada malam hari ini, mudah-mudahan dijadikan sebagai sabab dan musabab, dijadikan sebagai wasilah kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saudara, ini tak habis-habisnya saya pikir. Ini sebelum saya jelaskan, saya mau tanya, jawab yang kompak. Kita memperingati hari lahirnya Nabi bagus atau jelek? Bagus atau buruk? Memperingati bulan kelahiran Nabi bagus atau buruk? Jawab yang kompak, bagus atau buruk? Tapi naudzubillah min dzalik, saudara. Ini kemarin kita di Ciamis, masih ada aja orang-orang seperti ini. Saya kemarin di Ciamis bahtul masail sama seorang kelompok. Saya bahtul masail dengan orang-orang yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Ini sering saya jelaskan di mana-mana, sering saya bawa di mana-mana, saudara. Cuman saya tidak pernah menjelaskan secara rinci. Pada malam hari ini saya jelaskan secara rinci. Ini orang-orang yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, orang-orang yang mengatakan Maulid Nabi tidak ada di zaman Nabi, tidak ada perintahnya, orang-orang yang melaksanakan Maulid Nabi itu sesat. Mereka ini golongan-golongan Wahaboy, saudara, namanya. Biar kalian tahu apa nama golongannya Wahaboy. Mereka ngomong Maulid Nabi sesat,
Mereka ngomong tawasul, minta sama manusia, syirik. Mereka ngomong ziarah, itu sesat. Mereka ngomong tahlil, itu sesat. Na'udzubillahi min. Kira-kira jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Saudara, orang-orang yang mengatakan maulid Nabi bid'ah, mereka berpegang dengan sebuah hadis. Hadisnya sering saya katakan, sering saya bawa, yakni kullu bid'atin dalalah wa dalalah finnar. Segala macam perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat. Orang yang melakukan kesesatan tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis kedudukannya sahih. Ini hadis benar adanya, tidak ada salahnya, tidak ada cacatnya. Yang salah adalah orang yang mengkaji ini hadis. Yang salah adalah orang yang belajar ini hadis. Makanya ketika disampaikan hadisnya Nabi, ketika para kiai, ulama, ustaz, jangan lagi ceramah, dengarkan baik-baik, biar tidak menjadikan sebuah kesalahpahaman. Kalau ngaji jangan tidur. Efek ngaji tidur kayak begini, pas dijelasin hadisnya tidur, bangun-bangun udah nggak dengar. Oh, haram-haramnya aja, saudara. Sebagaimana yang saya jelaskan, yang namanya bid'ah, inna bid'atul furu'ain. Yang namanya bid'ah terbagi menjadi dua bagian. Ada bid'atul hasanah dan juga ada bid'atul sayyi'ah. Ini saya tidak menjelaskan lagi mana itu bid'atul hasanah, mana itu bid'atul sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang baik, bid'ah sayyi'ah adalah bid'ah yang buruk. Ini saya jelaskan secara perspektif pandangan hukumnya. Saya jelaskan, dengarkan baik-baik agar tidak menjadikan sebuah kesalahpahaman. Apabila ada sebuah perkara yang wajib, untuk sampai kepada perkara tersebut membutuhkan sebuah perantara, maka ini perantara ataupun wasilah menjadi wajib hukumnya, karena untuk sampai kepada perkara yang wajib. Contohnya bagaimana? Ibaratnya apa? Saya mau tanya, saya berikan sebuah ibarat, dan saya mau tanya sama jamaah sekalian, jawab yang kompak. Perempuan menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib atau sunnah? Kurang semangat, wajib atau sunnah? Saya mau tanya khusus sama perempuannya doang, wajib atau sunnah, Bu? Wajib di pengajian doang. Benar? Di luar pengajian nggak wajib gitu? Hah? Lagi nyapu rumah nggak wajib gitu? Wajib. Keluar rumah 5 langkah wajib apa enggak? Benar. Jangan nyapu halaman mentang-mentang dekat rumah akhirnya nggak pakai hijab loh. Ah, nggak apa-apa, Bib, kan dekat rumah ini. Iya, semakin dekat Anda masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Jadi saya tanya, wajib apa sunnah? Terus beli baju nih, beli baju baru, mintain beli baju sama suami, wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Lu yang ngomong wajib, siap-siap laki lu balik dari sini kanker semua loh. Kantong kering habis ini. Wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnah. Hukum syar'iyah muamalat untuk beli pakaian adalah mubah. Dilakukan apabila diniatkan menjadi ibadah, maka akan mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan tidak diniatkan, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tidak ada larangan dalam perkara tersebut. Tapi daripada hukum tersebut itu bisa berubah, hukumnya bisa berubah. Contoh bagaimana apabila ada sebuah kejadian, ibu-ibu nih rata-rata kalau pagi ngapain, Bu? Setelah nyapuin rumah ngapain? Nyuci baju. Setelah nyuci baju ngapain? Nyiap kendaang, benar? Benar ya? Nyari makan buat siang. Masaklah di dapur. Pas mau masak ke dapur ngelihat bahan makanan kagak ada. Kalau bahan makanan nggak ada, sayur mayur kemana? Pergi kemana, Bu? Pergi kemana? Ke pasar. Kalau berangkat ke pasar rata-rata nih yang saya lihat, ibu-ibu dari ujung Sabang sampai Merauke, itu kalau ibu-ibu pergi ke pasar rata-rata pakai daster. Kalau nggak daster pakai gaun. Kalau ke pasar mah ya daster aja, gaun aja. Kalau ke mall baru Gucci, Prada, Louis Vuitton, ya enggak? Baru pakaiannya yang bagus-bagus. Tapi kalau misalkan berangkat ke pasar ya daster aja. Ada cerita begini, ibu-ibu berangkat pergi ke pasar dari ujung rambut sampai ujung kaki tutup aurat. Alhamdulillah. Naik ojek di pangkalan depan. Ojeknya ini biasa, masih belum punya motor Beat, masih pakai legenda, saudara. Ibu-ibu kalau naik motor rata-rata duduknya itu ngempol.
Benar, duduknya tuh miring. Karena jaga jarak juga dong sama tukang ojek kan, bukan muhrim. Duduk miring lah. Duduk miring nggak tahu diri, saudara. Rata-rata nih ibu-ibu begini, dibonceng nggak tahu diri, bawa motor lebih nggak tahu diri lagi. Ibu-ibu tuh, ibu-ibu kalau bawa motor belok kanan tapi sennya ke kiri. Itu ibu-ibu tuh. Gila dibonceng nih, duduk empol, udah tahu pakai daster panjang, ngeliwir kemana-mana. Dasternya tuh harusnya kalau naik motor tuh disintetin, biar nggak nyeliwir kemana-mana. Akhirnya nyeliwir kemana-mana pakai motor legenda, keikatlah sama rantai, nyangkut sama rantai. Ini ada nih kejadian kayak begini, ada bu. Ibu-ibu pulang dari pasar tahu-tahu baju udah robek aja. Kenapa nih? Tahu-taunya keikat sama rantai. Akhirnya keikat sama rantai, nggak sadar nih rantainya rantai yang bagus lagi nih. Langsung keikat, langsung ngejeblak ke tukang, saudara. Jatuh nih ibu-ibunya. Yang tadi pakai daster, gara-gara dasternya yang 45 ribuan, daster yang bahannya bahan tipis, gara-gara keikat sama rantai, akhirnya berubah. Yang tadi daster sisa rok mini, saudara. Robek pakaiannya, auratnya terbuka. Maka wajibnya beli baju adalah untuk menutupi aurat yang hukumnya wajib. Jadi ibu-ibu wajib beli baju. Beli bajunya yang seperti apa? Beli baju itu menjadi wajib, beli pakaian menjadi wajib untuk menutupi aurat yang hukumnya adalah wajib. Tapi kalau ibu-ibu beli baju yang rok mini, beli baju-baju haram tuh ya lah. Ibu keluar rumah pakai baju haram, wah itu bukan beli baju yang wajib namanya. Terbukanya aurat menjadi dosa, saudara. Jadi wajibnya beli baju untuk menutupi aurat, yang mana hukum menutup aurat adalah wajib. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Lantas apa hubungan dengan maulid ini hubungannya? Bersolawat kepada Nabi wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Dalilnya mana? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini juga menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita. Ini ayat menjadikan sebuah pembelajaran. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak melaksanakan salat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak melaksanakan zakat. Allah perintahkan kita berpuasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Tapi sebelum Allah perintahkan kita bersalawat, Allah menyebutkan dirinya pertama kali. Innallaha ada, innallaha sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatahu dan para malaikatku, yusalluna ala nabi, bersalawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan bersalam, memberikan salam sejahteralah engkau kepadanya. Maka dalam kalimat tersebut adalah sebuah perintah dari Allah untuk kita melaksanakan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita dapatkan sebuah kewajiban bersalawat kepada Nabi. Ada satu lagi saudara, menuntut ilmu agamanya Allah wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Dalilnya mana? Talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu hukumnya fardu. Fardu adalah wajib, bahkan di atas wajib. Fardu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Lantas untuk menuntut ilmu masuknya kemana? Fardu ain. Bagi apa? Bagi setiap muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Ada dua kewajiban, wajibnya bersalawat dan juga wajibnya menuntut ilmu. Maka kedua perkara ini kita dapatkan pada acara malam hari ini di dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Nabi. Maka acara malam hari ini menjadi wajib karena adanya dua kewajiban, saudara. Kira-kira jelas sampai sini? Paham sampai sini? Makanya kalau ketika kalian ngomong ya, ketemu nih sama orang-orang Wahaboy, kayak ngomong maulid Nabi itu bagus, maulid Nabi itu baik, tetap aja nih orang Wahabi ini ngomong, tetap aja maulid itu sesat. Kita tanya, kenapa sesat? Karena tidak ada di zaman Nabi. Oh, tidak ada di zaman Nabi sesat. Berarti banget si oge zaman Nabi, banget si oge pindah berarti. Betul.
banget maneh na aya dari zaman Nabi. Kan banget kos aing ge di zaman Nabi mah. Komodi banget kos sia banget aing ge di zaman Nabi. Banyak banget aing di zaman Nabi, banget aing bid'ah gitu. Banget aing bid'ah asup neraka gitu. Ente saudara betul. Yang halal udah jelas halal. Yang haram sudah jelas haram. Jangan menghalalkan sebuah perkara yang haram, apalagi mengharamkan perkara yang halal. Na'udzubillahi min. Inilah saudara yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi adalah ikhtilaf ma bainal ummat. Memang Nabi katakan saudara, ikhtilaf ma bainal ummat rahmah. Perbedaan antara umatku adalah rahmat. Tapi saudara, di zaman sekarang semakin banyak orang yang menyeleweng di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang perbedaan antara umat itu menjadikan sebuah perpecahan. Na'udzubillahi min. Ada yang kayak begini, ada yang kayak begitu. Ini saya kaget kemarin, saya baru tahu.